Minasan, konbanwa, selamat malam semuanya. Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya dalam menjalani kegiatan hari ini. Nah, kita masih melanjutkan di pembelajaran Irodori Bahasa Jepang Dasar 2. Kita memasuki bab kelima ya. Nah, ini bab kelima ini dibagi menjadi dua. Part 1 dan part kedua. Nah, sekarang ada di part kedua. Kalau misalnya teman-teman belum melihat di part pertamanya, silahkan lihat di video-video sebelumnya ya. Nah, sekarang kita masih melanjutkan di perjalanan ya, perjalanan wisata. Ayo berbicara mengenai rencana perjalanan wisata. Simaklah percakapan berikut sambil melakukan shadowing. 1、行き先はどこにしますか？どんなところがいいですか？私は景色が綺麗なところがいいです。じゃあ、富士山の近くはどうですか？綺麗な湖があります。そうですか。じゃあそうしましょう。Baik, yang selanjutnya simaklah percakapan berikut sambil melakukan shadowing. 2、そこで何をしますか？湖でボートに乗れますよ。乗りませんか？いいですね。Baik, yang selanjutnya 3、どうやって行きますか？バスが安くて便利だって先輩が言ってました。そうですか。じゃあバスにしましょ Baik, silakan teman-teman melakukan shadowing dan melakukan percakapan secara singkat dengan mengubah yang di blok warna putih ini disesuaikan dengan pembicaraan dari teman-teman sendiri ya. Silakan membuat kalimatnya sendiri. Yang selanjutnya, diharapkan setelah melihat video ini, teman-teman mampu meminta dan memberikan saran mengenai perjalanan wisata yang sedang direncanakan. Sebelum kita melihat percakapan ya, silakan teman-teman skip video ini, silakan coba dibaca-baca terlebih dahulu daftar kosakata yang ada di sini. Baik, sekarang mari kita simak percakapan sambil melihat ilustrasi dan juga silakan dihafalkan ya daftar kosakata barunya. 旅行、泊まるところ。A、ホテル、 B、旅館、 C、民宿、交通手段。D、バス、 E、電車、 F、船、 G、飛行機、 H、車、 準備するもの。I、スキー板、 J、スキーウェア、 K、手袋、 L、帽子、 M、サングラス、 N、水着、 食べるもの。O、天ぷら、 P、そば、 Q、うどん、 R。寿司。 Baik, selanjutnya simaklah lalu pilihlah urutan dari A sampai R berikut ini ya. 1、旅館に泊まるといいですよ。 2、ホテルに泊まるといいですよ。
3、民宿に泊まるといいですよ。4、飛行機で行くといいですよ。5、船で行くといいですよ。6、帽子と手袋を持って行ってください。7、水着を持って行ってください。8、スキー板とスキーウェアを持って行ってください。9、そばを食べるといいですよ。10、天ぷらを食べるといいですよ。Baik, kira-kira apa urutannya? Kalau masih bingung, silakan diulang kembali ya audionya. Dan ini adalah jawabannya. Ya, selanjutnya simaklah percakapan berikut. 4 orang berikut sedang mendengarkan saran-saran untuk perjalanan dinas. Apakah yang mereka tanyakan? Pilihlah jawaban dari A sampai E. Silakan ditulis di sini ya. Nanit suite ya. Nanit suite. Apa yang sedang ditanyakan oleh mereka? 1、ちょっと聞きたいことがあるんですけど、何ですか？今度、日光に紅葉を見に行くんですけど、何で行ったらいいですか？日光ですか。いいですね。日光までなら電車で行けますよ。時間もあまりかかりませんし。電車ですね。わかりました。秋の日光はかなり寒いですよ。ジャンパーとか厚い上着を持って行った方がいいですよ。そうなんですか。ありがとうございます。 Baik, yang kedua. 2、ナディアさん、夏休みはどうするの？友達と奈良に旅行に行きたいです。いいね。日本の旅館に泊まってみたいんですけど、高いですか？安いところもあるし、高いところもあるし、いろいろ。どんなところに泊まったらいいですか？安いところがいいなら民宿もいいよ。知ってる？民宿？家族でやってる小さな宿。へえ、民宿ですか。あ、でも夏休みの時期はすごく混むから、早く計画を立てて予約した方がいいよ。そうですか。調べてみます。Yang ketiga. 3、今度富山に行くんですけど、和田さん、詳しいですよね。ええ、兄が住んでるからよく遊びに行くんです。富山では何を食べたらいいですか？そうですね。富山はやっぱりお寿司ですね。坂寿司という店は回転寿司だけど本当に美味しいですよ。安いしおすすめです。坂寿司ですね。行ってみます。でもできれば日曜日は行かない方がいいですよ。え、どうしてですか？日曜日はすごく混むんですよ。1時間ぐらい並びますよ。へえ。Baik, yang keempat. 4、内田さん、日焼けしましたね。うん。長野にスキーに行ってきたんだ。ナムさんはスキーしたことある？ないです。じゃあ、今度一緒にどう？いいですね。でも、道具とか何も持ってないんです。何を準備したらいいですか？スキー板とかウェアはスキー場で借りられるから大丈夫だよ。そうなんですか。うん。でも、帽子と手袋は自分で買った方がいいよ。スキー場で買えないですか？買えるけど高いから、こっちで買って持って行った方がいいと思うよ。わかりました。
Baik, kira-kira apa jawabannya? Ini adalah jawabannya ya. Yang selanjutnya simaklah sekali lagi apa saja jawabannya, buatlah catatan yang ada di bawah sini. Kotai, kotai ini artinya jawabannya. Mari kita dengarkan kembali. 1、ちょっと聞きたいことがあるんですけど、何ですか？今度日光に紅葉を見に行くんですけど、何で行ったらいいですか？日光ですか。いいですね。日光までなら電車で行けますよ。時間もあまりかかりませんし。電車ですね。わかりました。秋の日光はかなり寒いですよ。ジャンパーとか厚い上着を持って行った方がいいですよ。そうなんですか。ありがとうございます。 Baik, yang kedua. 2、ナディアさん、夏休みはどうするの？友達と奈良に旅行に行きたいです。いいね。日本の旅館に泊まってみたいんですけど、高いですか？安いところもあるし、高いところもあるし、いろいろ。どんなところに泊まったらいいですか？安いところがいいなら民宿もいいよ。知ってる？民宿？家族でやってる小さな宿。へえ、民宿ですか。あ、でも夏休みの時期はすごく混むから早く計画を立てて予約した方がいいよ。そうですか。調べてみます。 Baik, yang ketiga. 3、今度富山に行くんですけど、和田さん、詳しいですよね。ええ、兄が住んでるからよく遊びに行くんです。富山では何を食べたらいいですか？そうですね。富山はやっぱりお寿司ですね。坂寿司という店は回転寿司だけど本当に美味しいですよ。安いしおすすめです。坂寿司ですね。行ってみます。でもできれば日曜日は行かない方がいいですよ。え、どうしてですか？日曜日はすごく混むんですよ。1時間ぐらい並びますよ。へえ。 Baik, yang terakhir. 4、内田さん、日焼けしましたね。長野にスキーに行ってきたんだ。ナムさんはスキーしたことある？ないです。じゃあ今度一緒にどう？いいですね。でも、道具とか何も持ってないんです。何を準備したらいいですか？スキー板とかウェアはスキー場で借りられるから大丈夫だよ。そうなんですか。でも帽子と手袋は自分で買った方がいいよ。スキー場で買えないですか？買えるけど高いからこっちで買って持って行った方がいいと思うよ。わかりました。 Baik, kira-kira apa jawabannya? Ini adalah jawabannya. Yang selanjutnya simaklah sekali lagi, selain informasi di atas, apakah ada saran lainnya yang mereka dapatkan? Tulislah saran tersebut pada bagian yang bertanda kurung di bawah ini. Kita dengarkan kembali. 1、ちょっと聞きたいことがあるんですけど、何ですか？今度日光に紅葉を見に行くんですけど、何で行ったらいいですか？日光ですか。いいですね。日光までなら電車で行けますよ。時間もあまりかかりませんし。電車ですね。わかりました。秋の日光はかなり寒いですよ。ジャンパーとか厚い上着を持って行った方がいいですよ。そうなんですか。ありがとうございます。
Baik, yang kedua. 2、ナディアさん、夏休みはどうするの？友達と奈良に旅行に行きたいです。いいね。日本の旅館に泊まってみたいんですけど、高いですか？安いところもあるし、高いところもあるし、いろいろ。どんなところに泊まったらいいですか？安いところがいいなら民宿もいいよ。知ってる？民宿？家族でやってる小さな宿。へえ、民宿ですか。でも夏休みの時期はすごく混むから早く計画を立てて予約した方がいいよ。そうですか。調べてみます。Baik, yang nomor 3. 3、今度富山に行くんですけど、和田さん、詳しいですよね。ええ、兄が住んでるからよく遊びに行くんです。富山では何を食べたらいいですか？そうですね。富山はやっぱりお寿司ですね。坂寿司という店は回転寿司だけど本当に美味しいですよ。安いしおすすめです。坂寿司ですね。行ってみます。でもできれば日曜日は行かない方がいいですよ。どうしてですか？日曜日はすごく混むんですよ。1時間ぐらい並びますよ。へえ。Baik, yang terakhir. 4、内田さん、日焼けしましたね。長野にスキーに行ってきたんだ。ナムさんはスキーしたことある？ないです。じゃあ、今度一緒にどう？いいですね。でも、道具とか何も持ってないんです。何を準備したらいいですか？スキー板とかウェアはスキー場で借りられるから大丈夫だよ。そうなんですか。でも、帽子と手袋は自分で買った方がいいよ。スキー場で買えないですか？買えるけど高いから、こっちで買って持って行った方がいいと思うよ。わかりました。Baik, kira-kira apa saran tambahan yang ada pada percakapan tersebut? Dan ini adalah jawabannya. Perhatikanlah kata-kata berikut. Ini adalah daftar kosakata baru yang ada pada percakapan di atas. Koyo. Koyo adalah daun mapel yang merah. Kanari, cukup. Wagi, jaket. Chisana, kecil atau mungil. Yado. Yado artinya penginapan. Jiki. Jiki musim. Shiraberu, mengecek atau mencari tahu. Kwashi, rinci atau mendetail. Kaiteng Zushi, restoran sushi modern dengan meja konveyor. Narabu, berbaris atau mengantri. Hiyakesuru, berjemur. Sukijo, tempat ski. Ya, selanjutnya simaklah audio berikut ini. Silakan disimak. 何で行ったらいいですか？どんなところに泊まったらいいですか？何を食べたらいいですか？何を準備したらいいですか？厚い上着を持って行った方がいいですよ。早く計画を立てて予約した方がいいよ。できれば日曜日は行かない方がいいですよ。帽子と手袋は自分で買った方がいいよ。高いから
こっちで買って持って行った方がいいと思うよ。Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi tentang bompo atau pola kalimat. Kata tanya atau gimbongshi. Kata tanya ditambah dengan kata kerja bentuk tara i desu ka? Nikko ne ikun desu kedo, nani de itara i desu ka? Saya ingin pergi ke Nikko. Dengan apa sebaiknya saya ke sana? Pola ini digunakan untuk meminta saran dari lawan bicara mengenai alat, metode, atau cara mengatasi sesuatu, yaitu dengan ditandai partikel D. Pada bab ini, pola digunakan untuk meminta saran mengenai alat transportasi untuk menuju ke tempat tujuan, yaitu wisata, akomodasi, serta alat-alat yang perlu disiapkan. Pola ini dibentuk dari kata kerja bentuk ta ditambah ra setelahnya. Lalu tara tersebut disambungkan dengan i desu ka. Penjelasan mengenai bentuk kata kerja tara akan dibahas secara lebih rinci pada bab ke-7. Jadi jangan lupa untuk teman-teman untuk nyalakan lonceng notifikasi ya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Sora Nesia. Pola ini biasanya digunakan bersama kata tanya seperti nanio yang artinya apa, itsu kapan, doko ni di mana, dan doyatte bagaimana. Kita lihat contohnya ya. Donna takoru ni tomatara ii desu ka? Sebaiknya saya menginap di tempat seperti apa. Minsuku ga osusume dayo. Saya sarankan Anda menginap di losmen. Apa itu losmen? Losmen semacam penginapan kecil yang dikelola oleh suatu keluarga. Omiyage wa doko de kattara ii desu ka? Sebaiknya saya membeli oleh-oleh di mana? Yang selanjutnya adalah kata kerja bentuk ta honga ii desu dan kata kerja nai honga ii desu. Nah, kalau ta di sini adalah bentuk positif, nai di sini adalah bentuk negatif. Asui uwagi o motte itta honga ii desu yo. Sebaiknya Anda membawa jaket tebal loh. Dekireba nichoubi wa ikanai honga ii desu yo. Bila memungkinkan, sebaiknya jangan pergi pada hari Minggu. Pola ini digunakan untuk menyatakan saran, yaitu dengan adanya honga i, sebaiknya. Pola kata kerja ta honga i disambungkan dengan kata kerja bentuk ta untuk menyarankan sesuatu yang sebaiknya dilakukan. Ditandai dengan bentuk positif ya. Positifnya positif seperti ini. Yang selanjutnya pola kata kerja nai honga i disambungkan dengan kata kerja bentuk nai yang menyarankan sebaiknya tidak dilakukan, yaitu bentuk negatif. Pada bab ke-16 tingkat dasar 1, teman-teman telah mempelajari pola kata kerja ru to i yang digunakan untuk memberikan saran yang bersifat ringan. Jika dibandingkan dengan kata kerja ru to i, pemberian saran yang digunakan pada pola kata kerja ta atau kata kerja nai honga i dirasa lebih kuat atau tegas dan memiliki nuansa bahwa apabila saran tersebut tidak diikuti maka akan timbul ketidaknyamanan atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi tingkatannya untuk ta honga i atau nai honga i dia lebih tinggi dibanding kata kerja ru to i. Restoran wa ninki nanode yoyaku shite itta honga ii desu yo. Karena restoran itu terkenal, sebaiknya lakukan reservasi terlebih dahulu sebelum pergi ke sana. Ya, seperti ini ya, kalau misalnya sarannya tidak diikuti, yaitu dengan melakukan reservasi terlebih dahulu, maka besar kemungkinan
seseorang tersebut tidak akan mendapat tempat di restoran itu ya, karena untuk makan di restoran tersebut harus melakukan reservasi ya terlebih dahulu. Omyage wa koko de kawanai honga ii desu yo. Sebaiknya jangan beli oleh-oleh di sini loh. Yang selanjutnya, Ayo memberikan saran mengenai perjalanan wisata. Kita simak percakapannya sambil melakukan shadowing dan bermain peran ya, menjadi orang yang minta saran dan orang yang memberikan saran mengenai perjalanan wisata. Mulailah berbicara setelah menentukan tempat tujuan. Misalnya tempat wisata yang terdapat di daerah teman-teman sendiri ya, dan sebagainya. Jadi lebih baik untuk pembelajaran ini kita ada rekan ya, rekan kerja yang lain ya, atau rekan belajar yang lain. Seperti itu. Baik, kita simak percakapannya. 今度、日光に紅葉を見に行くんですけど、何で行ったらいいですか？電車で行けますよ。そうですか。上着を持って行った方がいいですよ。Baik, yang selanjutnya. 今度、奈良に旅行に行くんですけど、どんなところに泊まったらいいですか？民宿もいいですよ。そうですか。早く予約した方がいいですよ。Baik, yang terakhir. 今度、富山に行くんですけど、何を食べたらいいですか？お寿司がおすすめです。そうですか。でも、日曜日は行かない方がいいですよ。Baik, yang selanjutnya diharapkan teman-teman mampu membaca serta memahami garis besar isi ulasan pada suatu situs perjalanan wisata. Bacalah ulasan pada situs perjalanan wisata berikut yang ada di sebelah kanan ya. Anda sedang membaca ulasan mengenai Danau Kawaguchi yang berada di dekat Gunung Fuji. Mula-mula bacalah judul ulasannya saja dan coba pikirkan kira-kira apa isi ulasan tersebut. Kegiatan apa saja dari A sampai G yang dilakukan oleh Ayano dan Sanji. Susunlah ulasan positif dan negatif pada tabel. Nah, kalau di sini adalah Ayano ya, Ayano-san. Nah, kira-kira ulasan positifnya apa? Silakan teman-teman tulis di sini ya. Berdasarkan untuk ini ya, yang A, B, C dan sampai G. Nah, kalau Yokunakat Takoto adalah ulasan negatif. Kira-kira apa dari hasil yang dibaca seperti ini ya? Silakan teman-teman skip videonya dan coba dibaca terlebih dahulu. Baik, kira-kira apa jawabannya? Ini adalah jawabannya. Yang selanjutnya kita akan baca tentang daftar kosakata baru. Higaeri. Higaeri artinya perjalanan sehari. Mataku. Nani-nani nai. Sama sekali tidak. Yoru. Mampir atau singgah. Iga ini. Di luar dugaan. Tanoshimu. Menikmati. Nah, yang selanjutnya bacalah lalu pastikan arti dari kosakata kanji berikut. Silakan untuk teman-teman berlatih menulis kanji yang ada di sini dan silakan juga cari daftar artinya ya. Silakan lihat di kamus ataupun yang lain. Yang selanjutnya bacalah kalimat berikut dengan memperhatikan kosakata kanji yang digaris bawahi ini. Silakan teman-teman baca untuk kanji-kanji yang digaris bawahi ini. Yang selanjutnya ketiklah kosakata yang bergaris bawah yang tertulis di atas dengan menggunakan keyboard atau ponsel pintar dari teman-teman. Yang terakhir adalah daftar pengecekan target Kendo.
Silakan teman-teman melakukan pengecekan mandiri ya. Apakah teman-teman sudah mampu mendengarkan penjelasan sederhana mengenai tempat wisata di Jepang, atau mampu berdiskusi mengenai rencana perjalanan, mampu meminta dan memberikan saran, dan mampu membaca serta memahami isi ulasan pada suatu situs perjalanan wisata. Silakan teman-teman pilih ya, bintang 1 kah, 2, atau 3. Silakan juga tulis komentar yang ada di bawah sini. Baik, untuk bahasa Jepang dasar 2, bab kelima, part kedua sudah selesai. Nah, kita di pertemuan berikutnya akan masuk di bab ke-6, bab pertama. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain agar bisa mendapatkan manfaat bersama-sama. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari Sonesia. Jai minasang, mata nih. Stay